Waalaikumsalam Bu Lela, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Aku kan mau ngajar di mana hari ini? Untuk hari Rabu, Kamis ya sekarang ya. Kamis ini saya ngajar di kelas 12 BDP Bu. Iya. Ya. Saya boleh ikut di kelas Bapak enggak untuk hari ini? Boleh sih, kalau boleh tahu untuk apa ya Bu? Untuk tugas modul 2.3 tentang posting atau seperti itu. Oh iya iya. Boleh Bu, boleh. Ya boleh. Berarti setelah ini langsung ya? Iya. Nanti jam ketiga. Siap. Ya. Makasih. Saya tak siap-siap dulu Bu ya. Iya. Selamat siang. Siang. Lagi dengan saya. Ya jelas saya adalah guru termuda di BDP. Betul kan? Ya. Jadi tanda naik dan betul saya paling muda. Andreas Yoga, Anilia, Arini, Cynthia Bella, Andika, Elvi, Elga, Pauline, Leli, Lili, Linda, Michelle, Mila, Naila, Nayan, Nela, Novia, Novelia, OPMR, Putri Melas, sama, Putri Yesi, Rina, Rose, Sevia, Sherly, Sinta, Lydia, Yuna. Oke, kita bantu. Dihapus kan tiket? Tiket? Ayo. Oke, kita terlalu banyak gamenya nanti takut nggak bisa. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang STP. STP, analisis STP, segmenting, targeting, positioning. Pernah dengar kata-kata ini? Kan barusan aku udah ngomong STP. Pernah dengar? Segmenting, targeting, positioning. Intinya seperti ini, kan? Intinya seperti ini. Kalian menganalisis sebuah produk kalian sendiri, ya. Segmennya itu siapa? Segmentasi dibagi menjadi 3, geografis, psikografis, sama demografis. Terus dari ketiga segmen ini tentukan target produk itu siapa. Oh, produk saya ini targetnya di geografis, targetnya. Terus positioning ini ada yang ngomong bisa disebut juga dengan branding. Bagaimana caranya produk ini diingat oleh konsumen? Itu ya. Ini adalah analisis STP. Oke? Semua pegang HP? HP bawa ya? Bawa? Ada kuota? Silakan aktifnya hotspotnya. Hotspotnya diaktifkan. Nanti wifi saya di belakang bisa ditutupkan. Oke, saya pengen ini dibentuk kelompok. Bisa. 27. Satu deret ya. Oke, silakan masing-masing. Gimana, Pak? Ya, pindah. Ayo bentuk kelompok. Pak, boleh nggak WC-an? Boleh. Silakan WC-an. Kalau WC-an boleh.
ada 4 bukan ada 5 kelompok ya? Ya. Oke, berarti kan tugasnya yang pertama kalian cari informasi di internet tentang segmenting atau segmentasi. Segmentasi. Perhatikan. Ini kalian cari informasi di internet tentang ini. Segmenting, segmentasi itu ada berapa? Kalian cari. Terus targeting itu pengertiannya apa? Cara melakukannya bagaimana? Positioning itu apa? Caranya bagaimana? Nanti itu dikumpulkan dalam bentuk kreatif kalian. Boleh video boleh. Kalau video berarti pakai rekaman, ada yang ngomong ya. Pakai media PowerPoint boleh, pakai gambar boleh, bebas. Sekreatif kalian, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau sudah nanti dikirimkan ke link yang saya bagikan. Terus kemudian pilih satu produk, bebas produknya. Produk kalian sendiri boleh, produknya consumer market boleh. Lakukan analisis STP. Dipahami ya? Hasil analisis wajib berupa dokumen dalam bentuk Microsoft Word atau PDF. Bisa dipahami? Ya, guys. Ada yang tanyakan enggak? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ya. Ya, contoh nanti di hasil analisisnya produknya apa? Misalkan produknya itu saya ambil Persoden. Apa nama analisisnya? Hah? Oh pastinya, nggak mungkin kamu analisis Persoden tapi gambarnya sunlight. Ya gimana nantinya ya? Bisa dipahami? Ada yang tanyakan lagi? Jelas? Oke, silakan bekerja. Paus. Sudah? Oke, saya mau ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nanti kelompok lain bisa menanyakan apa yang disampaikan oleh kelompok yang maju di depan. Mungkin ada yang mau mempresentasikan? Oke. Segmentasi membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dalam kelompok yang lebih kecil. Dari penjelasan saya, apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Saya. Ya, dari kelompok berapa ini? 5. Dari kelompok 5, nama tolong disebutkan, berdiri dong. Saya Rasuti Nagari dari kelompok 5. Saya akan bertanya, apakah manfaat dari melakukan segmentasi pasar? Apa manfaat dari? Melakukan segmentasi pasar. Ya, manfaatnya di sini ada banyak sebenarnya, tapi saya ringkas saja menjadi 3 bagian. Yang pertama, manfaat dari melakukan segmentasi pasar ini sangat penting. Mengapa harus dilakukan? Karena bisa menganalisis data yang lebih mendalam. Habis itu personalisasi berbasis data dan pemasaran melalui platform digital. Jadi kalau kita tahu apa yang diinginkan konsumen, jadi produk kita ini bisa lebih memasarkan, bisa lebih terkenal karena kita tahu apa yang dibutuhkan konsumen. Gimana? Paham? Mungkin ada yang lain? Sudah jelas? Terima kasih. Silakan. Kasih tepuk tangan dong. Oke, saya perjelaskan ya apa yang ditanyakan oleh Roselita Dewi dari kelompok 5. Tadi mengenai manfaat dari segmentasi pasar. Jelas kalau kita melakukan segmentasi pasar, kita tidak salah lagi untuk memproduksi sebuah produk. Jelas produk kita akan tahu, oh target produk saya ini adalah mahasiswa. Berarti yang jelas ini yang beli jelas mahasiswa. Tidak mungkin petani beli produk saya, tidak mungkin karena segmentasi saya adalah mahasiswa. Itu adalah manfaatnya. Jelas laku. Terus apakah berpengaruh dengan harga? Jelas berpengaruh. Jika kita melakukan segmentasi pasar itu sudah tepat, kita mau masuk harga berapa? Misalkan keuntungannya itu katakan 50%, pasti akan laku karena segmentasi pasarnya sudah pas, sudah tepat. Dari segmentasi pasar tersebut baru ditargetkan, itu yang menjadi
target ya. Terus kemudian kita melakukan positioning. Bagaimana caranya supaya konsumen itu ingat akan produk yang saya tawarkan tanpa saya membawa atau menawarkan produk. Ngomong masalah kacang misalnya, oh pasti Garuda, kacang Garuda. Kenapa? Itu segmentasinya pas. Ngomong-ngomong air mineral, pasti yang ada di benak kalian. Wah, kenapa enggak clean mineral? Kenapa enggak azab dan lain-lain? Bisa dipahami ya? Oke. Oke, terus kemudian di akhir penghujung pertemuan kali ini saya ingin melakukan refleksi dari hasil hasil presentasi, hasil penjelasan saya, diskusi kelompok, apa yang kalian hasilkan dari pertemuan kali ini? Apa yang saya hasilkan? Apakah ngomong sih? Hah? Ayo. Yuk. Oke, dari pembelajaran ini kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Dari hasil ini, apa yang kamu dapat ketika sudah mengikuti pertemuan ini tentang membahas tentang segmentasi? Yang kamu dapat apa? Ya, silakan, Bella. Pak, setelah pelajaran ini saya menjadi paham tentang segmentasi produk, bahwa memasarkan produk harus ada segmentasinya. Ya, betul. Ketika kita kasih tepuk tangan dong. Ketika kita sudah melakukan segmentasi jelas, dalam memasarkan produk itu perlu adanya segmen-segmen untuk mengklasifikasikan karakteristik konsumen yang kita tuju ya. Oke. Terus kemudian bagian mana yang paling kamu sukai ketika kita melakukan pembelajaran seperti ini? Bagian mana? Siapa yang jawab? Bagian mana, Mas? Bagian mana yang paling kamu sukai? Diskusi. Bagian diskusi. Kenapa? Karena bertukar pikiran. Karena bisa bertukar pikiran. Oke. Dengan kita berdiskusi itu kan gotong royong ya. Untuk apa yang menjadi unek-unek kita bisa kita keluarkan ke teman-teman akan dapat solusi. Oke. Untuk kedepannya, setelah kalian tahu ternyata penting melakukan segmentasi pasar, apa yang kamu lakukan untuk kedepannya? Saya akan melakukan segmentasi Pak agar produk saya cepat laku. Oke, betul sekali. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata dari segmentasi pasar ini produk kita akan jadi lebih laku, itu harus segera ditindaklanjuti agar usaha yang kalian rintis itu lebih cepat berkembang. Sudah paham? Jadi kalau tidak ada tanyakan, nanti jangan lupa link yang saya bagikan di grup diisi sesuai dengan tugas hasil diskusi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti semula. Waalaikumsalam Bu Lela, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Rukun mau ngajar di mana hari ini? Untuk hari Rabu, Kamis ya sekarang ya. Kamis ini saya ngajar di kelas 12 BDP Bu. Iya. Ya. Saya boleh ikut di kelas Bapak enggak untuk hari ini? Boleh sih, kalau boleh tahu untuk apa ya Bu? Untuk tugas modul 2.3 tentang posting atau seperti itu. Oh iya. Boleh Bu, boleh. Ya boleh. Berarti setelah ini langsung ya? Iya. Nanti jam ketiga. Siap. Ya. Terima Saya tak kasih. siap-siap dulu Bu ya. Iya. Selamat pagi Bu Lela. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Didukung cuacanya sangat pagi dan cerah juga ya Bu ya. Saya melihat siswa jenengan di kelas itu antusias Pak. Alhamdulillah. Yang kemarin itu alhamdulillah Bu ya. Iya. Terlihat anak-anak memang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Bapak bisa melihat pengalaman saya, kemudian saya melihat ada beberapa hal yang harus sedikit dari pembelajaran kemarin. Oh iya Bu, memang saya butuh apa ya? Butuh referensi Bu.
butuh referensi, entah itu dari buku atau dari rekan sejawat, supaya pembelajaran saya di kelas itu memiliki kualitas sehingga anak-anak bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Gimana ya Bu? Ada bagian mana yang perlu saya rubah dan saya harus bagaimana gitu loh Bu? Mungkin yang pertama itu Bapak harus lebih banyak di kelompok itu perlu diskusi yang lebih lama mungkin ya. Jadi Waktunya biar kurang mungkin ya Bu. mungkin anak-anak itu biar bisa mengenal materinya, kemudian bisa mencari solusinya, kemudian yang kedua umpan balik dengan ke siswa. Mungkin apa karena waktunya kita harus cepetan. Ya mungkin Bu ya. Memang kemarin ketika kita anak-anak melakukan diskusi memang yang aktif itu hanya anak-anak tertentu saja memang Bu. Ya, sehingga anak-anak itu ada yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Terus mungkin juga waktunya Bu, sehingga ketika mereka diskusi itu mereka masih kurang mengutarakan pendapat, idenya itu terlihat masih kurang di waktu. Terus misalnya umpan balik juga ya Bu ya, berarti harus saya perbaiki. Iya, tapi nggak terlalu banyak Pak. Saya lihat itu sesinya aja sudah bagus. Berarti dengan salah satu tool favorit di sekolah ini. Alhamdulillah Bu, memang saya hanya ngajar di jurusan itu, jadi ya tidak bisa dipungkiri mungkin ya favorit bagi mereka gitu aja. Kalau jurusan lain jelas enggak. Mungkin Bapak punya rencana untuk membuat perbaikan pembelajaran? Ya, untuk kedepannya Bu ya jelas dari hasil observasi sama ini namanya supervisi ini kan saya menjadi tahu kekurangan saya di bagian mana, saya harus ngapain. Mungkin itu yang harus saya rubah Bu, terkait dari kegiatan diskusi tadi sama umpan balik ke siswa tadi. Mungkin aku harus lebih mendalami lagi karakter mereka, bagaimana supaya aku bisa menerapkan sistem among kepada mereka gitu. Mungkin itu Bu. Terus lagi mungkin saya harus juga merubah strateginya. Kalau yang kemarin diskusi masih belum sempat ke proyeknya, mungkin ini harus didalami lagi ke proyeknya sehingga anak-anak mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Semoga dari supervisi kita, observasi kita dengan bisa lebih efektif di pembelajaran berikutnya nih Pak. Amin. Saya juga mohon doanya, mohon bimbingannya juga, karena memang saya di sini ini masih junior, guru baru, sehingga saya butuh banyak referensi, banyak masukan dari rekan-rekan guru termasuk Bu Lela sebagai guru senior saya. Gitu. Jadi mohon bimbingannya, jangan bosan-bosan tegur saya, bimbing saya, sehingga saya bisa menjadi guru guru teladan yang disukai sama anak-anak. Terus Pak. Jadi sama-sama Bu Lela, terima kasih sudah mengamati pembelajaran saya. Saya terima kasih banyak masukan dari Bu Lela. Terima kasih. Mungkin suatu saat lagi bolehlah Bu kita ulang itu sehingga saya perubahan yang saya peroleh ini apa itu, karena kan kalau saya mengoreksi diri saya sendiri kayaknya nggak mungkin, saya butuh orang lain untuk mengoreksi diri saya ya. Ya terima kasih Bu, saya lanjut ke kelas ya Bu ya. Jadi mau